Sesungguhnya beliau Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudahi. Siapa-siapa yang memiliki keluasan rezeki namun dia tidak mau berkorban, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka hendaklah dia saat meninggal dunia pilih. Jika dia mau, dia mati dalam keadaan Yahudi. Kalau dia mau, dia mati dalam keadaan Nasrani. Itu dua pilihannya. Jadi kalau ada orang di bulan Zulhijjah, di saat-saat waktu diwajibkannya berkorban, dia punya rezeki, itu namanya man kana lahu sa'atun. Karena ya itu lahumnya khobar, sa'atun jadi isim kana muakhar gitu. Jadi man kana lahu sa'atun, asalnya kana ya lahu sa'atun, sebelum masuk kana lahu khobar muqaddam, sa'atun mubtada muakhar, masuk kana berarti kana lahu sa'atun ya, jadi kana lahu sa'atun. Jadi kata Nabi, siapa-siapa yang punya keluasan rezeki, duit punya ya sekitar untuk beli kambing, tapi dia kagak mau udhiyah, dia tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah, itu orang kalau meninggal dunia pilih dah, mati ya bisa Yahudi, mati bisa Nasrani. Itu na'udzubillah min dzalik. Makanya ada satu mazhab yang mewajibkan korban bagi orang kaya. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, itu bagi orang kaya berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Jadi lebih ringan hukumnya kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad contohnya, dia mewajibkan. Jadi kalau ada orang punya keluasan rezeki kemudian dia kagak berkorban, itu ya dosa, karena ini pilihannya. Kalau dia mau matinya Yahudi, atau dipilih lagi yang kedua, kalau dia mau matinya Nasrani. Dua-duanya enak nggak? Kagak enak. Kita mohon sama Allah ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Artinya dalam keadaan beragama Islam. Tuh, jangan mati Yahudi, jangan mati Nasrani. Ini kan artinya kalau kita teliti nih hadis, ya ini berat ini. Ya orang yang kaya, tapi yang kaya ya, orang kaya, orang yang mampu, ya kemudian dia kagak mau berkorban, disayang sama hartanya. Nah itu pilih matinya Yahudi atau matinya Nasrani. Ya, tapi kalau orang-orang yang nggak punya kemampuan, nggak ada ya kewajiban seperti itu. Sebab Nabi Ibrahim aja yang dikorbankan bukan hartanya, tapi apa? Anaknya. Itu Nabi Ibrahim, anaknya yang dikorbankan. Nabi Allah Ismail, ya itu Nabi Allah Ismail dikorbankan. Ya, nah kalau kita cuma apa? Cuma kambing satu ekor berapa duit kalau musim korban kambing? Taruh yang paling mahal berapa? Ya 5 juta lah ya, 5 juta. Seandainya 5 juta. Ya itu kalau kita duit banyak, duit di atas 50 juta, ya 5 juta doang korban kagak mau. Nah itu yang dapat ancaman. Ya begitu Bapak Saudara. Jadi agama itu memberikan kewajiban bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu enggak. Sebab kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, enggak usah persulit. Gitu. Ini yang mampu. Kan pantas kalau nanti nggak ada yang korban, ya siapa yang akan membantu orang-orang miskin? Kadang-kadang orang miskin makan dagingnya jarang. Nah begitu ya, jadi pada saat musim korban itulah kesempatan orang-orang kaya bisa membagi ya, buat siapa? Buat mereka. Dan korban itu Bapak Saudara kewajibannya bukan satu kali doang. Seperti haji, Ustaz saya tahun sekian udah korban kok. Iya tahun sekian di ngomongnya, tahun kemarin saya udah korban. Yang jadi masalah sekarang punya duit enggak? Punya kemampuan enggak? Punya, wajib. Walaupun tahun kemarin udah berkorban. Kan kadang-kadang ada ngomong begitu. Alhamdulillah Ustaz, tahun kemarin sudah korban. Bukan masalah tahun kemarin, sekarang. Ya, sekarang mampu enggak? Mampu korban. Enggak usah. Nah, begitu. Jadi agama gampang enggak? Gampang. Yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. Tapi kalau orang-orang yang mampu, ini ada hadisnya.
Ya, jadi kalau kamu kagak mau korban, pilih dah. Tinggal pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Dua-duanya ogah, korban. Nah, begitu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa-siapa yang punya keluasan rezeki, dia mampu, ya falam yudahi, namun dia tidak berkorban, ya pada saat diwajibkannya, yaitu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 daripada bulan Zulhijjah setiap tahunnya. Fala yaqrabanna musallana. Siapa yang udah mampu kagak mau korban, jangan dekat-dekat sama tempat sholat kami. Itu kata Nabi begitu. Fala yaqrabanna musallana. Diancam Nabi, awas jangan dekat-dekat tempat sholat saya. Ente orang kaya, iya. Ente kagak korban, iya. Udah jangan dekat-dekat sama tempat sholat saya. Begitu, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini kalau kita sinkronkan itu hampir sama artinya. Merupakan tahdid, ancaman bagi orang kaya, orang yang mampu tidak mau berkorban. Wa an Ali radhiyallahu anhu, kemudian ada ya hadis riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man kharaja min baiti ila syira'il udhiyati, siapa-siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya mau beli binatang korban. Udhiyah itu namanya binatang korban. Ya kita dan ini ceritanya bapak saudara ya mau ya apa keluar dari rumah, ya tujuannya apa, saya mau ya beli hewan korban. Nah itu pada saat kita keluar dari rumah tujuan kita mau beli hewan korban, kana lahu bikulli khatwatin asru hasanatin, maka dicatat setiap langkah 10 kebaikan. Belinya di mana? Oh mau beli di tempat langganan bapak dah, ya tempat ya yang biasa, di mana itu setiap langkah yang kita ayunkan dari satu langkah ke langkah yang lain ditulis 10 kebaikan. Kalau pakai motor bagaimana? Setiap rodanya muter tuh, ya catat 10 kebaikan. Pakai mobil bagaimana? Sama, ada hitungannya masing-masing. Ya jangan bilang, oh ini hadisnya ya pakai langkah jalan, berarti belinya di mana? Belinya di Ciputat, jalan aja dari sini ke Ciputat. Ya enggak begitu Bapak Saudara. Pakai mobil, tapi ntar hitungannya ada. Ya tetap dihitung tuh. Tiap roda berputar ya itu semuanya dinilai kebaikan-kebaikan. Ya, jadi gampangnya setiap langkah ya 10 kebaikan. Setiap langkah 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asru sayiatin, dan dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'alahu asru darajatin, diangkat 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha, apabila dia mulai ngobrol bicara pada saat pembeliannya. Kan kadang-kadang nanya, ini kambing yang kira-kira udah cukup untuk dikorbankan mana? Yang udah sah, kan ngobrol tuh antara penjual dengan pembeli. Nah itu obrolannya karena kalamu tasbihan, omongannya dihitung tasbih. Masya Allah, tuh ngobrol-ngobrol. Jangan tanya mana kambing yang paling murah, jangan. Ya tanyanya kalau mau beli korban mana, maunya kambing yang sudah cukup memenuhi persyaratan untuk dijadikan korban. Paham gitu Pak? Ya nanyanya begitu. Ya mana binatang kambing yang saya mau jadikan korban untuk apa? Ya, untuk korban tuh yang sudah memenuhi persyaratan. Yang udah memenuhi persyaratan. Ya, nah, kalau udah memenuhi oh ini nih. Nah, silakan. Kalau mau tawar-menawar itu hak Bapak, enggak apa-apa. Yang penting cari dulu binatang yang udah memenuhi persyaratan dulu. Oh, ini udah memenuhi persyaratan nih, udah cukup. Ya giginya udah kupak. Nah kalau kata orang tua gitu ya giginya udah kupak, usianya udah cukup, ya silahkan dah. Nah lihat dah kita sehat, semuanya udah memenuhi persyaratan, kagak cacat apa, baru bertanya harganya berapa. Nah begitu, terserah dah tuh mau tawar mau enggak. Ya itu pembicaraan begitu dianggapnya udah tasbih. Kita ngobrol begitu tuh dianggapnya tasbih. Masya Allah, itu nilai kelebihan orang yang
ya berkorban. Ini motivasi namanya. Ini hadis-hadis targhib namanya, untuk memotivasi ya untuk berkorban. Wa iza naqada samanuha kana lahu bi kulli dirhamin sabumi'ati hasanatin. Kalau tidak mulai membayar harganya ya berapa? Oh 3 juta, oh 5 juta, oh 7 juta. Nah setiap uang yang diberikan itu nilainya menjadi 700 nilai kebaikan. Tuh 700 nilai kebaikan. Jadi setiap dirham, setiap rupiah yang dikeluarkan itu nanti akan dinilai dengan 700 ya kebaikan. Wa iza tarahaha alal ardi, apabila dimulai ditarik ya, didorong ke bumi dah, ditarik ya, mulai mau diangkat mau dibawa, yuridu zabahaha, kemudian mau disembelihnya, istaghfara lahu kullu khalqin min maudi'iha, maka setiap makhluk yang ada di tempat tersebut beristighfar ya ilal ardis sabi'ah, sampai ke bumi yang ketujuh. Kan bumi ada 7 lapis Bapak Saudara, sama seperti langit. Kan langit ada lapisan pertama, ada lapisan kedua, ada lapisan ketiga, ada lapisan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Seperti yang diterangkan dalam hadis sahih, yaitu Nabi Isra Mi'raj. Itu Nabi ketemu sama nabi-nabi yang lain, ngobrol apa. Ya, itu ya di langit begitu, ada 7 lapis langit. Itu Nabi naik dari satu lapis ke lapis yang lain. Itu kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia harus percaya. Jangan dibilang oh itu mendongeng aja Ustaz, ya enak aja dongengnya. Benar, itu benar. Ya. Nah kemudian bumi sama Bapak Saudara, itu ada 7 lapis juga bumi. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, sampai lapisan yang ketujuh. Cuma kita nggak tahu lapisan-lapisan itu sampai mana batasnya. Itulah karena memang kita kondisi manusia lemah, belum sampai ya untuk bisa memikirkan ya, apalagi sampai melihat mana lapisan ketujuh bumi yang paling bawah. Tuh begitu. Langit aja kita nggak tahu lapisan yang pertama, kedua, ketiga, sampai nanti ada Sidratul Muntaha, ada Rabb-Rabbul A'la, ada Aras. Ya, ada itu. Ya, jadi itu hal-hal yang memang termasuk kekuasaan Allah. Belum lagi kalau bicara ruh. Ruh kita aja nggak bisa. Ruh itu apa? Sehingga ketika mereka dulu bertanya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu begitu Bapak Saudara. Jadi ketika mereka bertanya, datang kepada Nabi Muhammad terkait tentang ruh. Ruh itu apa sih ya Rasulullah, ya Muhammad? Lalu ya Allah yang jawab, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Nabi Muhammad, ruh urusan Tuhan saya, ruh urusan Allah. Tuh, makanya sampai sekarang dokter pun kagak tahu ruh itu gimana. Iya. Sampai orang-orang barat pengen tahu ruh. Ketika orang mau meninggal dunia ditaruh dalam kaca, dalam kaca. Ini ruh gimana nih? Ya, supaya kagak bisa keluar dari kaca bagaimana? Ya kagak bisa. Ya, tahu-tahu itu orang udah meninggal, ruhnya udah ditarik, udah diangkat. Udah nggak ada orang itu. Lah mana ruhnya? Lewat mana? Kan kaca saya tutup. Ya, itu manusia nggak bisa. Ya, nggak ada yang tahu Bapak Saudara. Tuh makanya dibilang, ya, kalau kamu bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan ingatlah, tidaklah kamu diberikan ilmu, kata Allah, ya manusia itu tidak diberikan ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Ini kita nih ilmu dikasih sedikit. Tuh yang profesor doktor yang palanya udah pada botak, sedikit juga ilmunya. Ya, sedikit. Tapi ilmu yang sedikit yang alokasi, udah begitu hebat. Nih, manusia bisa menciptakan ini. Apa namanya nih? HP. Sekarang orang nggak pernah lepas dari ini, ya kan? Iya. Sampai anak kita 5 tahun bisa banget nih. Kadang-kadang bapaknya ibunya kagak bisa, anaknya 5 tahun bisa banget. Tuh, begitu. Ini HP
Yang ciptakan siapa? Manusia dengan otaknya. Sehingga yang jauh jadi dekat. Ya, yang jauh jadi dekat. Nggak ada tuh yang namanya jauh sekarang. Di Amerika, di Eropa, di Australia, kita di Indonesia, di Asia bisa langsung ngobrol. Iya, mukanya kelihatan, omongannya jelas tuh, dengan alat ini. Tapi tetap manusia dikasih ilmu cuma sedikit. Itu manusia yang udah sedikit dikasih ilmu aja udah begitu hebatnya. Udah bisa bikin pesawat, pesawat bisa terbang. Bagaimana pesawat bisa terbang? Itu berat banget pesawat. Ya, tapi bisa terbang. Ya, itulah yang namanya Allah kasih ilmu kepada manusia. Tapi itu masih sedikit ilmu Allah, ya ilmu yang Allah kasih. Bagaimana ilmu Allah? Paham gak Pak? Bagaimana ilmu Allah? Itu baru manusia yang dikasih ilmunya sedikit doang, udah bisa begitu canggih, membuat macam-macam alat teknologi yang begitu hebat. Itu manusia yang hanya diberikan ilmu sedikit sama Allah. Bagaimana ilmunya Allah? Tuh begitu. Yang maha alim, yang maha punya ilmu. Nah seperti itu. Makanya lapisan bumi ada 7. Ya manusia belum mampu menyelidikinya. Itu lapisan pertama, kedua, ketiga sampai lapisan yang ke-7. Sama seperti lapisan kayak langit yang pertama, kedua sampai yang ke-7. Nah seperti itu. Jadi itu ternyata kalau ada orang udah mau narik binatang korbannya ke bumi, itu bumi 7 lapis. Ya semuanya bertasbih, beristighfar buat orang-orang yang mau mengorbankan binatang ternaknya tadi yang udah ditarik, ya siap mau disembelih. Tuh bumi beristighfar, bayangkan Bapak Saudara. Buat siapa? Buat orang yang mau berkorban. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Banyak kebaikannya berarti. Wa idza ahraqa damuha, apabila udah ngalir darahnya, udah disembelih, ngalir tuh darahnya kan. Darah ya korbannya tuh binatang, kambing kah, domba kah, kerbau kah, sapi kah, onta kah, yang memang sudah ngalir tuh darahnya. Ya khalaqallahu, maka Allah ciptakan bikuli qatratin, setiap tetes min damiha dari darahnya, asyaratan minal malaikati, yaitu 10 malaikat, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, mereka semuanya beristighfar buat orang yang berkorban sampai hari kiamat. Jadi darah-darah yang keluar tetesannya itu Allah jadikan menjadi malaikat-malaikat. Nah malaikat itu tugasnya beristighfar, memohon ampun buat orang yang menyembelih binatang tersebut. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu malaikat bertasbih aja, beristighfar saja sampai hari kiamat. Wa idza qasama lahmaha, apabila ada orang sudah membagi-bagi dagingnya, kana lahu bikulli luqmatin, maka setiap suapan misla utqi raqabatin, seperti dia memerdekakan budak, min waladi Ismail alaihi salatu wassalam, dari putra Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau udah dibagi-bagiin dagingnya, setiap ya lukom, setiap suapan daripada yang dimakan daging korban tadi, itu nilainya seperti orang memerdekakan ya hamba sahaya. Masya Allah, itulah keistimewaan orang yang berkorban. Ini diambil dari Jawahir Zadah. Anin Nabi alaihi salatu wassalamu, ada hadis riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala li Aisyah, bahwasanya beliau berkata kepada istrinya Siti Aisyah, Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah tu qaddimi udhiyat taki, ya kata Nabi, wahai Aisyah, coba ya silakan ya kedepankan ya binatang korban kamu, washhadiha, kemudian coba lihat, saksikan ya binatang korban kamu. Makanya kita kalau mau korban ya itu kata Nabi, kalau bisa dilihat, walaupun bukan kita yang motong, orang lain yang motong, seperti Siti Aisyah yang motong Nabi, tapi Nabi bilang mana hewan korbannya, ya lihatkan, ya disaksiin. Nah begitu, itu Nabi begitu tuh, ngasih tahu istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah mau berkorban, ya bukan Siti Aisyah kan yang motong, Nabi.
tapi tetap Siti Aisyah suruh liatin. Ya, jadi ishadiha, saksikan. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha alal ardi ayaghfira laki Allahu ta'ala masalafa min zunubiki. Maka sesungguhnya engkau nanti akan memperoleh setiap tetes darah, ya, dari darah binatang korban yang sudah dikorbankan yang menetes ke atas permukaan bumi, itu Allah akan memberikan ampunan kepada kamu dosa-dosa yang pernah kamu ya perbuat pada masa-masa lalu. Tuh, jadi dosa-dosa tadi diampunkan berbarengan dengan tetesan darah korban tadi. Faqalat, maka ya Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alana khassatan amlil mu'minina amatan, apakah itu khusus buat kami apa umum buat orang mukmin semuanya begitu kalau berkorban? Tuh, ini Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, kira-kira itu buat khusus saya aja, kalau saya korban kemudian tetesan darahnya itu akan ya menjadi sebab dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat sejak kemarin-kemarin, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, ya pokoknya puluhan tahun yang lalu, itu diampunkan. Ya apakah buat saya doang? Apa buat orang mukmin juga kalau berkorban sama begitu? Itu pertanyaan dari Siti Aisyah kepada Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, balana walil mu'minina amatan, akan tetapi buat kita dan juga buat orang mukmin secara umum. Sama berarti, bukan buat Nabi aja, bukan buat istri Nabi saja Siti Aisyah, tetapi buat setiap umat Nabi Muhammad yang melakukan korban sama begitu nilainya. Ya, jadi setiap tetesan darahnya tuh ya itu nanti menyebabkan orang-orang tadi yang berkorban diampunkan dosa-dosanya. Tuh begitu. Wa an Wahb bin Munabbah, kemudian ada hadis riwayat Wahab bin Munabbah, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, inna Daud alaihi salatu wassalam qala, sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam berkata. Ini cerita Nabi Allah Daud ya Bapak Saudara. Ya, Nabi Daud ya, jadi dia ya, Nabi Daud itu termasuk nabi yang punya keistimewaan banyak. Di antara suaranya bagus Nabi Daud, dan banyak kekayaannya. Ya, bala tentaranya juga cukup banyak. Bahkan dia ya meninggalkan putra yang namanya Nabi Allah Sulaiman, lebih kaya lagi. Nabi Daud udah kaya, tapi punya anak namanya Nabi Sulaiman, lebih kaya lagi. Siapa nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Ya, itu Nabi Sulaiman sampai Ratu Bilqis aja ya enggak mampu menyainginya. Kecil ya kerajaan Ratu Bilqis diangkat ya semuanya ditaruh di depan ya kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan hebatnya Nabi Allah Sulaiman ya bisa bicara sama binatang-binatang termasuk dengan semut. Itu di dalam surah An-Naml ya diceritakan begitu. Nah, ini Nabi Allah Daud ayahnya. Ya, jadi Nabi Allah Sulaiman punya anak namanya, dia punya bapak namanya Daud. Di barat itu dikenal dengan ya David. Jadi David asalnya ya Daud. Nah, gitu. Ya, jadi di kitab-kitab mereka juga diceritakan tuh Nabi Allah Daud alaihissalam begitu hebatnya. Nah, ini ceritanya Nabi Daud lagi ya bertanya sama Allah. Ya, jadi dibilang begini, ilahi wahai Tuhanku, kata Nabi Allah Daud, masawabu man doha min ummati Muhammadin alaihissalatu wassalam. Bentuknya apa tuh ganjaran pahala yang diperoleh bagi umat Nabi Muhammad yang melakukan korban. Tuh, jadi ditanya sama Nabi Daud, pahalanya apa sih kalau ada umat Nabi Muhammad berkorban? Qala, lalu Allah menjawab, sawabuhu an utiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi asru hasanatin. Saya akan berikan setiap ya lembar rambut binatang yang dikorbankan tuh itu 10 kebaikan. Wa amhu anhu asra sayiatin, dan saya hapus 10 dosa-dosanya. Wa arfa'u lahu asra darajatin, dan
aku angkat 10 derajat. Walahu bikulli sya'ratin qasrun fil jannah, dan Allah akan berikan buat orang tadi setiap lembar rambut-rambutnya itu gedung di dalam surga. Wa jariyatun minal huril 'ain, dan bidadari-bidadari dari hurul 'ain. Hurul 'ain itu ada bidadari, gadis-gadis, ya bidadari-bidadari. Wa markabun min zawatil adhi udah ajnihati, ya, dan juga menjadi kendaraan dari setiap ya ajnihahnya, ya itu nanti dijadikan kendaraan. Khatwa madul basari, setiap langkahnya sepanjang pandangan mata. Jadi seperti buruk itu. Buruk kan kalau melangkah sepanjang ya pandangan mata. Yarkabuha ahlul jannati, itu nanti akan dikendarai oleh penduduk-penduduk surga. Fayatiru biha haitsu yasha, maka dia akan terbang kemana saja yang ia kehendaki. Tuh, jadi kendaraan mewah. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya binatang hormat itu nilainya begitu istimewa. Rambutnya itu dinilai jadi kebaikan-kebaikan. Tetesan darahnya dinilai kebaikan-kebaikan. Ya, bahkan itu menjadi kendaraan yang terbaik ya di surga. Ya, jadi orang yang berkorban itu nanti ya juga dijadikan itu sebagai alat kendaraan mereka di dalam surga, tapi kendaraan yang indah, yang bagus. Ya, nah begitu. Jadi kalau di dunia kendaraan yang paling bagus sekarang apa? Kalah semuanya ya dengan kendaraan yang ada di surga. Nah, begitu Bapak Saudara. Amma alimta ya Daud, tidakkah engkau tahu wahai Nabi Allah Daud, anad dohaya hiyal matoya. Ya, jadi dohaya, korban itu adalah bentuk ya hadiah-hadiah yang Allah berikan, watar paul balaya, dan dia bisa mengangkat segala musibah yaumal kiamah, pada hari kiamat. Tuh, jadi orang yang suka berkorban itu menjadi satu nilai-nilai kebaikan tersendiri nanti di hari kiamat. Begitu Allah sampaikan pesan-pesan ini kepada Nabi Daud alaihissalam dengan tujuan supaya ya kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan ada rasa sayang untuk mengeluarkan harta kita dalam rangka kita berkorban. Jadi kesimpulannya, korban itu ya memang diperintahkan setiap tahun. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu, yang memiliki keluasan rezeki. Dan di dalam korban itu banyak keistimewaan. Sebenarnya dalam surah Al-Kautsar aja udah cukup. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu sebenarnya dengan kata-kata wanhar ya ahli-ahli tafsir sudah begitu banyak menjelaskannya. Nah, ini kita baca hadis-hadis ini dalam rangka memotivasi ya, sehingga umat Nabi Muhammad biar terus semangat dan jangan punya pikiran bahwa berkorban itu hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Jadi jangan bilang oh saya udah dikorbankan, saya udah korban, ya saya udah korban, ya. Nah itu jangan, ya. Jadi alasannya nggak boleh begitu. Tapi setiap tahun kalau dia punya keluasan rezeki silahkan. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi nanti ada mazhab lain yang hukumnya wajib karena tadi hadisnya ya begitu ancamannya berat bagi yang mampu kagak mau berkorban. Zahratur Riyan. Dan nanti baru kita lanjutkan dengan Hukiyah an Ahmad ibni Ishaq annahu qala dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti baru kita lanjutkan kembali mengingat waktu Isya sudah datang. Sebelum kita baca doa dan sebelum kita melaksanakan sholat Isya, kita baca Fatihah sehubungan ada dari jamaah kita yang memberikan infak sodakohnya untuk pembangunan pondok pesantren atau Al-Muflihun yang ada di Anyer. Ya, jadi Bapak Saudara, memang saya
masih terus menekuni. Ya, sekarang pembangunan sudah mulai berjalan di lantai 2-nya. Ya, jadi untuk belajar anak-anak santri, nah itu lantai 2 sedang digarap. Ya, jadi mohon doanya semoga diberikan kemudahan, ada rezekinya. Ya, nah ini alhamdulillah dari jamaah kita Bapak Sobari memberikan infak sodakohnya sebesar Rp300.000. Kemudian dari Bapak Arpan sebesar Rp200.000 yang diniatkan untuk Haji Salih bin Haji Sinim. Kemudian untuk Fatimah binti Muhammad dan untuk Aisyah binti Haji Salih. Begitu juga ya kita doakan semoga Bapak Sobari dan Bapak Arpan ini senantiasa diberikan keluasan rezekinya, dan mudah-mudahan rezeki yang diinfakkan tadi akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah, dan mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabul, diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.